Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ama Faziza. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing informasi penjelasan mengenai dasar-dasar komunikasi di dalam bisnis yang mana ini merupakan tema yang dikaji dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Selanjutnya untuk lebih jelasnya saya akan sharing PowerPoint berikut ini. Jadi pertama kita akan mempelajari mengenai pengantar komunikasi bisnis. Kita harus tahu apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare ya, dari bahasa Latin yang mana berarti bersama, memberi, mengambil bagian, meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi antara individu satu dengan individu yang lainnya ya, individu satu dengan kelompok yang lainnya, yang mana itu terjadi secara lazim dan secara disengaja, baik menggunakan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku maupun tindakan. Jadi ada definisi juga menurut kamus, di mana di sini komunikasi merupakan ungkapan-ungkapan seperti berbagi informasi atau pengetahuan, memberikan gagasan atau bertukar pikiran atau yang sejenisnya, baik berupa tulisan maupun berupa percakapan. Nah, berikutnya adalah konteks komunikasi. Dalam konteks komunikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi bisnis. Nah, kalau komunikasi antar pribadi ini, komunikasi terbentuk dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya dengan kelompoknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini bersifat lebih luas, lebih fleksibel, non formal, tidak menggunakan bahasa-bahasa resmi. Komunikasi lintas budaya ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, maupun dengan kelompok-kelompok tertentu yang mana masing-masing ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal misalnya. Jadi komunikasi lintas budaya di sini bisa dipersatukan menggunakan bahasa persatuan, misalkan bahasa Indonesia. Nah, karena apa? Untuk lebih memudahkan keduanya dalam memberikan dan menerima informasi. Yang ketiga ada komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi ini terjadi antara pelaku bisnis internal dan juga eksternal. Karena pelaku bisnis itu sendiri tidak hanya hidup sendiri dengan beberapa unsur yang ada di dalamnya, namun dia juga harus bisa berinteraksi secara luas dengan lingkungan-lingkungan di luarnya, baik itu lingkungan secara mikro maupun secara makro. Di mana di sini komunikasi itu juga mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik itu komunikasi secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya tujuan dari organisasi secara internal maupun tujuan dari mitra atau partner yang kita ajak komunikasi dalam suatu eh, perundingan atau dalam suatu pertemuan. Selanjutnya, berikut adalah perbedaan antara komunikasi antar pribadi dengan komunikasi bisnis. Ada dalam bentuk uraian, ada dalam bentuk komunikasi antar pribadi, ada komunikasi dalam bentuk bisnis. Kalau dilihat dari orientasi atau tujuan, kalau pribadi berarti kepentingannya pribadi, kalau untuk komunikasi bisnis kepentingannya juga untuk bisnis. Untuk pokok bahasan, komunikasi antar pribadi itu masalahnya pribadi, kalau komunikasi bisnis masalahnya bisnis, ya. Begitu juga sampai pada tahapan legalisasi ya, misalkan stempel atau cap. Komunikasi antar pribadi tidak perlu menggunakan stempel karena sifatnya lebih fleksibel, tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu, jadi mengalir saja. Kalau komunikasi bisnis ini untuk bisa melegalisasi bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik
itu, dalam bernegosiasi atau pertemuan, sejenisnya ya, dalam membentuk sebuah kontrak, itu memang diperlukan stempel atau cap sebagai bentuk legalisasi supaya bisa diakui keduanya dan untuk menghindari bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya misalkan kalau berupa, tertulis komunikasi antar pribadi bisa berupa surat keluarga ya, surat pribadi antara orang tua ke anak atau sebaliknya saudara ke saudara, adik kakak dan sebagainya. Atau bisa seperti sahabat, teman satu dengan teman yang lainnya. Kalau komunikasi bisnis ini bisa berupa contohnya surat bisnis atau kontrak-kontrak bisnis yang terjadi dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Nah, klasifikasi komunikasi selanjutnya yaitu, di sini berdasarkan kelompok besar atau kecil. Ya, dalam kelompok besar atau kecil ini di dalamnya setiap orang tetap pada identitas mereka masing-masing, masing-masing mempunyai karakter, pembawaan ya. Nah, masing-masing ini harus bisa mempunyai pengendalian diri, dalam berucap, dalam berperilaku, supaya tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Karena ini menyangkut kelompok kecil maupun kelompok besar, yang mana dalam kelompok itu mempunyai tujuan masing-masing untuk, bisa, mencapai, perkembangan yang lebih baik, makanya dibentuklah komunikasi di antara satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada komunikasi massa. Nah, dalam komunikasi massa ini, informasi atau pengetahuan itu disampaikan kepada kelompok orang yang sangat besar melalui media massa. Medianya bisa berupa elektronik maupun, media, cetak ya. Kalau zaman sekarang ini komunikasi massa memang, sangat dimungkinkan dan sangat mudah dilakukan karena, mudahnya kita menggunakan teknologi informasi dengan kemanfaatan dan nilainya yang begitu banyak ya. Jadi banyak sekali orang-orang, kelompok tertentu misalkan menggunakan, media untuk bisa menyampaikan informasi atau pengetahuan, mereka terkait dengan hal-hal tertentu. Jumpa pers ya, komunikasi pers, terus komunikasi dalam bentuk website ya, komunikasi dalam bentuk, eee pernyataan dalam media sosial dan sebagainya, baik itu berhubungan dengan bisnis ya, misalkan dalam sisi pemasaran, dalam sisi, hubungannya dengan pelanggan dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi massa ya, sudah tadi komunikasi massa, kemudian kita lanjutkan pada kegiatan komunikasi di mana di sini, dapat dilakukan melalui beberapa media yang tadi sudah saya sampaikan, eee, singkat ya. Ada non elektronik atau konvensional, ada media elektronik. Tentunya teman-teman paham dari kedua media ini ya. Ini sangat familiar dengan kita dan, kita dengan mudah menggunakannya pada masa-masa pandemi seperti ini, karena memang sangat dimungkinkan untuk menggunakan, teknologi. Kita mau nggak mau bersentuhan dengan teknologi, karena, kita, mendapat hambatan ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung karena, pada posisi seperti ini. Kemudian tujuan komunikasi di sini yang pertama menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan kepada seseorang ataupun khalayak. Nah, yang kedua yaitu memberikan persuasi. Yang namanya persuasi itu kan mengajak ya, mempengaruhi. Selain menyampaikan informasi, pengetahuan, bagaimana cara kita memberikan persuasi, memberikan daya tarik ya, daya tarik apa yang ada pada diri kita supaya mereka itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan sehingga, membekas dalam pikiran mereka pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada tujuannya untuk menghibur. Jadi ada banyak sekali program-program di televisi misalkan atau di beberapa media elektronik lainnya ya, radio dan sebagainya, yang memang sifatnya menghibur misalkan talkshow dan sebagainya, itu memang banyak sekali. Jadi ini lebih, komunikasinya lebih fleksibel ya, tidak
kaku di sini karena memang tujuannya yaitu untuk menghibur, pikiran. Kemudian berikut adalah bagan ya bentuk komunikasi verbal dalam bisnis. Nah, dalam bentuk komunikasi verbal ini ada proses berbicara dan menulis, ada proses mendengar dan membaca. Ketika pesan itu terkirim kepada komunikan ya, untuk bisa menerima pesan itu, prosentase terbesar itu dilihat dari, cara mendengar ya, di mana ini mendengar itu 40% dan paling kecil adalah menulis 9%. Jadi paling banyak orang dimungkinkan menerima informasi atau pengetahuan itu dari proses mendengar. Setelah didengar mungkin, biasanya ya paling banyak diinterpretasikan dalam bentuk tulisan. Nah itu, membaca 16% dan berbicara 30%. Selanjutnya, berbagai bentuk komunikasi verbal di sini. Komunikasi verbal ini tadi sudah saya jelaskan persentasenya ya, ini dalam bentuk diagram. Kemudian, komunikasi nonverbal di sini ada banyak contoh ya. Misalkan, ketika kita marah, kita itu menggertakkan gigi kita, atau kita melototkan mata kita, mengerutkan dahi kita. Ya, misalkan, secara formal kita masuk dalam ruangan tertentu, fasilitas umum yang di mana kita tidak boleh merokok di dalamnya ya. Di situ ada simbol dilarang merokok di ruang tamu atau, dilarang merokok di tempat-tempat strategis yang ditempel di tempat-tempat strategis. Pastinya di situ juga disediakan, fasilitas asbak, tempat sampah atau sebagainya ya. Nah, pentingnya komunikasi nonverbal di sini penting dalam menyampaikan perasaan atau emosi karena di sini bisa mendeteksi beberapa bentuk pelanggaran ya. Nah, sifatnya memang efisien. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran si pengirim pesan atau si komunikator. Jadi kita bisa lebih banyak tahu itu dari raut muka ya, bisa lebih banyak tahu dari perilaku misalkan. Kemudian ini adalah bentuk komunikasi nonverbal, tanpa kata-kata yang bisa diilustrasikan melalui simbol, ada simbol lalu lintas, merah, kuning, hijau, pastinya teman-teman tahu apa artinya ya, dilarang merokok ya. Ada simbol warna, ada simbol intonasi suara misalkan, kita tahu bahwasanya ada ambulans yang lewat di tengah jalan raya, me apa, terdengar bunyi sirine ya, menghidupkan sirenenya. Kita tahu bahwasanya itu ambulan yang mempunyai prioritas harus diberikan jalan terlebih dahulu karena memang sifatnya urgent, membawa orang sakit atau membawa orang jenazah atau membawa, bisa lagi konvoi ya, konvoi yang memang, menggunakan jasa polisi untuk mengawal supaya jalannya lebih cepat, nah seperti itu. Itu merupakan juga bentuk, komunikasi nonverbal dari intonasi suara, ya. Sandi-sandi misalkan sandi-sandi kalau zaman dahulu, yang dipakai sampai sekarang itu sandi Morse ya. Kalau komunikasi zaman dahulu itu digunakan dalam bentuk kentongan ya, sandi, tuk tuk tuk, ada tuk tuk panjang, nah itu dan sebagainya. Ada ekspresi wajah dan juga bahasa isyarat. Kalau misalkan orang kita tawari makanan atau minuman, mereka nggak mau, mereka bisa melambaikan tangan atau mendekapkan kedua tangan, ya isyarat minta maaf dan sebagainya. Ada banyak simbol-simbol di media sosial yang kita familiar menggunakannya ya, stiker-stiker dan sebagainya. Itu merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian, tujuan dari komunikasi nonverbal. Nah, di sini memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, sampai mempermudah tugas-tugas khusus. Misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar dan sebagainya. Itu komunikasi nonverbal. Kalau proses komunikasi di sini, komunikasi nonverbal di sini yaitu Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan ya, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, pengirim menerima pesan, menafsirkan pesan, memberi tanggapan atau mengirim umpan balik kepada pengirimnya.
Kemudian berikut adalah bagian proses komunikasi dari tahap 1 sampai tahap terakhir ya, di mana tahap pertama yaitu pengirim mempunyai gagasan, ide pokok ya yang masih tersimpan rapat di dalam memori ya, di dalam otak, kemudian ide itu dituangkan menjadi dalam bentuk pesan. Misalkan, pesan secara verbal maupun nonverbal ya, kemudian pengirim atau komunikator itu mengirimkan pesan, mereka mengirimkan pesan itu melalui saluran atau media, cetak maupun elektronik misalkan, kemudian, eee pada tahap selanjutnya, tahapan kelima, penerima ya, si komunikan menafsirkan pesan itu ya, dengan cara dibaca, dengan cara didengarkan, dengan cara dilihat misalkan, yang tadi saya ceritakan prosentasenya paling banyak mendengar itu kan, kalau itu bersifat audio ya. Tapi kalau, pesannya berbasis teks, maka penaksiran pesannya harus dibaca ya, harus dibaca. Bisa jadi dibacanya itu supaya lebih paham lebih dari satu kali. Nah, di situ. Terus kemudian pada tahapan keenam, penerima mengirim ide dan pesan, penerima menerima pesan. Selanjutnya, dalam kita berkomunikasi pasti ada beberapa hambatan. Nah, di antara hambatan dalam komunikasi itu adalah munculnya kesalahpahaman komunikasi. Apalagi yang paling banyak kita temukan adalah pesan yang berbasis teks ya, atau, nonverbal. Nah, ini bagi orang-orang yang memang sifatnya mudah baper atau, mudah menyimpulkan, sesuatu, ini sangat rawan untuk, terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi ini misalkan masalah dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan, menerima, menafsirkan pesan. Ini juga dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, suku, dan sebagainya. Terus si penerima beda menafsirkan kata-katanya, si penerima juga beda reaksi emosionalnya. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi seperti itu? Misalkan kita harus, memperbaiki persepsi kita, berpikir positif ya, dalam sisi, komunikasi yang efektif itu juga harus tepat, tepat pada sasarannya, tepat pada siapa kita menyampaikan informasi atau pesan itu. Mengendalikan, kita juga harus bisa mengendalikan diri, harus ada pengendalian diri dalam diri kita. Selaku komunikator harus bisa bersikap, sopan ya, pembawaan kita dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan itu harus luwes, ramah ya, mudah dimengerti, bahasanya nggak banyak menggunakan bahasa serapan ya. Nah, kita juga harmonis, harmonis itu dinamis ya, dinamis dalam artian, kita kita harus bisa, membedakan, situasi ya, harus tahu situasi. Selanjutnya membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Misalkan gangguan itu dari beberapa lingkungan yang ada tentunya ya, kemudian mempermudah upaya umpan balik antara si komunikator dengan si komunikan. Nah, cara mempermudah umpan balik itu kita lebih banyak mendengar tentunya. Kita memberikan waktu, berbicara, mengeluarkan ide, gagasannya, ya, pernyataannya, persepsinya kepada si komunikator, agar nantinya terdapat umpan balik di antara keduanya dalam menyampaikan informasi. Kemudian hambatan yang lainnya misalkan komunikasi antar individu, ada hambatan perbedaan persepsi dan bahasa, pendengaran yang buruk sehingga ketika, sedang komunikasi itu, "Hah? Hah? Apa?" Gitu. Nah, pendengaran yang buruk itu bisa kalau kalau lama-lama, kalau sering diungkapkan, bisa jadi itu membuat ilfil seseorang ya, bisa jadi membuat orang itu, "Ah, males ah," gini, "kok nggak ngerti-ngerti dikasih tahu." Nah, ternyata, terjadi gangguan pada pendengarannya misalkan. Ada gangguan emosional, ada perbedaan budaya, ada gangguan fisik. Nah, kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Di sini misalkan hambatannya kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Banyak informasi pengetahuan yang disampaikan tapi bulat ya, tidak pada intinya. Itu bisa jadi menjadi hambatan komunikasi. Si komunikan tidak bisa menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik, dengan tepat. Mereka bingung ya. Maka dari itu bisa dibantu dengan komunikasi nonverbal juga, memberikan, informasi itu disertai dengan simbol-simbol.
atau sesuatu yang mempermudah penyampaian informasi. Tentunya juga harus diperhatikan juga siapa komunikan kita. Kalau misalkan anak-anak ya, anak-anak itu namanya suka suka itu ya, lebih banyak mengoptimalkan otak kanan ya, terlebih laki-laki. Nah, itulah harus banyak memberikan contoh simbol atau objek benda-benda dalam kita menyampaikan informasi atau pengetahuan. Ibu gurunya harus inovatif, harus kreatif dalam menyampaikan pesan, nggak boleh banyak apa istilahnya, istilah-istilah yang kata-kata yang membuat anak-anak itu tidak bisa menerima pesan dengan mudah ya. Terus, dalam komunikasi organisasi misalkan tadi saya contohkan organisasi di sekolah ya, terlebih di taman kanak-kanak. Kalau misalkan komunikasi dalam organisasi bisnis, penyaringan yang tidak tepat berarti ini informasinya tidak tepat sasaran atau informasinya ini tidak bisa diserap dengan baik, bisa jadi kesalahpahaman. Perlu dijelaskan berulang informasi atau pengetahuan yang disampaikan supaya lebih mempermudah pemahaman si komunikan, ya. Sehingga penyaringannya terjadi dengan tepat. Ini juga bisa dipengaruhi oleh media juga. Kalau medianya itu, tidak mendukung proses komunikasi misalkan seperti kita saat ini ya, pembelajaran online misalkan, nah itu akan mengganggu proses penyaringan yang tidak tepat. Kemudian ada iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. Budaya organisasinya itu kaku, sehingga satu sama lain itu tidak bisa, luas, tidak bisa fleksibel dengan mudah menyampaikan keluhan, menyampaikan, pesan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran misalkan. Jadi memang ini harus dibangun komunikasi, budaya organisasi yang baik ini. Oleh siapa? Oleh pimpinan terlebih dahulu yang membangunnya seperti itu. Jadi komunikasi dari atasan ke bawahan, pimpinan terjun langsung ke lapangan ya, melakukan pendekatan dengan beberapa bawahan di tingkat low maupun di tingkat middle supaya, tahu keadaan lapangan dan, karyawan yang ada di bagian low dan juga middle ini bisa terbuka dengan apa, sikap, dengan, jadi tahu persepsi dari apa, pimpinan seperti apa. Selanjutnya ada contoh komunikasi. Nah, kasus satu. Ini macam-macam itu ya, macam-macam kata ya yang disampaikan. Ya, "See you again, take care, please, alright, itu sayonara." Nah, ini, bentuk komunikasi yang, apa, beda bahasa, bisa jadi ini komunikasi nanti terjadi di antara pribadi maupun komunikasi antar, lintas budaya bisa. Ada komunikasi, kasus 2 misalkan, ini lebih pada, beberapa orang yang komunikasinya di lingkungan, apa, lingkungan anak-anak muda ya. Nah, ini menggunakan bahasa-bahasa sapaan yang, eee, mudah mereka kenali. Nah, kemudian ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini tadi pengertiannya sudah saya jelaskan ya, bisa dipahami lebih lanjut dengan membaca. Tujuannya sama ya, yaitu, secara umum dengan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, kerjasama, kekecewaan, dan juga menumbuhkan motivasi. Nah, di sini dalam komunikasi, antar pribadi, di sini juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan teori X dan teori Y, di mana teori X dan teori Y ini menjelaskan, ada kalanya orang itu, bekerja, bergerak ya, perilaku aktif dengan lingkungannya ketika mereka disuruh, ada juga mereka tanpa disuruh pun mereka juga, apa, paham dengan apa yang harus mereka lakukan, mereka aktif dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Kemudian, ini ya, ada perbedaan secara tertulis teori X dan teori Y, asumsi teori X dan teori Y bisa teman-teman pelajari, dengan membaca ya. Intinya tadi sudah saya jelaskan kalau teori X itu memang, cenderung pasif, teori Y memang aktif. Kemudian, eee, kita bicara mengenai gaya kepemimpinan ya, di sini ada directing, ada coaching, ada ya, ada pembekalan, ada supporting, ada
pendelegasian. Nah, di sini saya rasa teman-teman bisa memahami beberapa poin dari 4 gaya kepemimpinan ya. Pengarahan ini karyawan siapa yang diberikan pengarahan? Oh, karyawan yang belum memiliki pengalaman cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini harus diarahkan, harus di-training terlebih dahulu ya, harus dibekali. Nah, dengan beberapa materi, misalkan pembekalan ya, karena memang pengalamannya belum cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Perlu didukung. Oh, karena karyawan itu tidak begitu mengenal teknik-teknik yang dituntut dan dikembangkan dalam organisasi, misalkan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi perlu dukungan atau motivasi. Misalkan pendelegasian, berarti di sini ada karyawan yang sudah memahami dengan baik tugas-tugas dan pekerjaan mereka yang memang harus diselesaikan ya tepat waktu misalkan, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari seorang manajer, mewakili dari manajer. Kemudian ada gaya kepemimpinan situasional ya, di sini ada keterampilan analitis, fleksibilitas dan komunikasi. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya ya, ada kepemimpinan inti di sini. Kemudian, ada penjelasan mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini sangat terkenal teorinya Maslow ya. Di sini ada kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, status, dan aktualisasi diri. Yang mana kebutuhan fisiologis ini kebutuhan yang paling mendasar. Di sini kalau kita bayangkan ada piramida ya, coba kalian browsing aja gambarnya dari teori Maslow di bawah sendiri. Itu paling luas itu fisiologis karena kebutuhan fisiologis itu paling mendasar, sandang, pangan, pokok misalkan. Ya, kemudian yang paling atas sendiri, yang paling ujung sudut lancip itu ada aktualisasi diri. Nah, ini gambarannya. Nah, teori hierarki kebutuhan dalam bentuk piramida. Ya, kebutuhan fisik di bawah sendiri yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini selanjutnya ada teori 2 faktor. Nanti bisa didalami di pertemuan selanjutnya ya. Intinya di sini faktor hygiene dan faktor motivator, ada sumber ketidakpuasan dan ada sumber kepuasan. Nah, di sini ada beberapa indikator yang dituliskan di dalam tabel. Nah, dalam berkomunikasi dan mendengar dengan aktif di sini, ada beberapa bentuk aspek yang nanti akan kita rasakan ya. Dari pikiran nanti akan keluar kata-kata, sehingga komunikator itu menyusun beberapa kata, kalimat, percakapan, pernyataan sehingga bisa menimbulkan pemahaman bagi si komunikan. Misalkan emosi ini menyangkut ranah afektif ya, perasaan. Di sini bagaimana cara membangun hubungan, mengadakan hubungan, membentuk hubungan. Baik itu hubungan yang baru maupun hubungan yang sudah ada dijaga supaya tetap baik. Kalau dari sisi bahasa tubuh, ini lebih ke psikomotorik ya, ketindakan. Yang mana nanti tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya, si komunikan dengan komunikator ini nanti akan berdampak pada kedua belah pihak di masa yang akan datang. Jadi, dalam berkomunikasi 3 aspek ini memang sangat lekat dan harus diperhatikan, karena ini juga nanti akan menyangkut, bagaimana tujuan komunikasi si komunikator ini bisa diterima dengan baik oleh si komunikan. Beberapa materi yang saya sajikan, saya ambil dari daftar pustaka bukunya Loker ya. Di sini yang berjudul Bisnis Administrasi Komunikasi. Bisnis dan administrasi komunikasi. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang sudah saya terangkan, bisa disampaikan melalui pesan ya atau media yang sudah kita sepakati di Edmodo. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.